Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Asyaida Hidayatullah, NIM 2108649. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yang pertama struktur jantung. Yang pertama jantung. Jantung merupakan pemompa darah yang seluruhnya tersusun dari otot. Selama hidupnya rata-rata jantung memompa 200 miliar liter darah, cukup untuk mengisi taman New York dengan kedalaman 15 meter. Jantung membutuhkan kurang dari 90 detik untuk mengedarkan darah ke seluruh pembuluh darah di tubuh sepanjang 100.000 km. Berikutnya, tempat jantung manusia. Jantung terletak di tengah dada, interior tulang belakang dan posterior sternum, atau tulang dada, tulang panjang datar di tengah dada. Berikutnya struktur jantung manusia. Jantung dibagi menjadi dua rongga, atau rongga kiri dan rongga kanan, oleh dinding otot yang disebut septum. Dua rongga terdiri dari masing-masing dua kamar. Bilik atas disebut atrium dan yang bawah disebut ventrikel. Rongga kanan menerima darah ke oksigen dari berbagai bagian tubuh kecuali paru-paru dan memompanya ke paru-paru. Sedangkan rongga kiri menerima darah beroksigen dari paru-paru yang melakukan ini secara rinci. Yang kedua, mekanisme kontraksi jantung. Untuk yang A, vasodilatole, yaitu awalnya atrium dan ventrikel baik kanan maupun kiri akan mengalami vasodilatole yang ditandai dengan relaksasinya atrium berisi darah menuju ventrikel dengan terbentuknya atap api. Berikutnya B, fase systole. Pada fase ini, kedua atrium akan mengalami kontraksi sehingga pada atrium kanan darah akan didorong ke ventrikel hingga mengalir pada vena pulmonal kanan. Pada fase ini, kutub api kanan sampai kiri masih terbuka. Namun kutub pulmonal pada arteri pulmonal dan aorta pada aorta masih tertutup. Berikutnya fase akhir kontraksi, yakni systole 2. Pada fase ini kedua ventrikel kanan dan kiri mengalami kontraksi. Hal ini akan mengakibatkan mengalirnya darah dengan cepat dari ventrikel kanan sampai kiri ke seluruh tubuh. Berikutnya struktur dan sirkulasi pembuluh darah. Yang pertama, arteri merupakan pembuluh yang bertugas membawa darah menjauhi jantung. Tujuannya adalah sistematik tubuh kecuali pulmonalis yang membawa darah menuju paru untuk dibersihkan dan mengikat oksigen. Berikutnya aorta dan cabang-cabangnya. Setiap akarotis komunis baik dekstra maupun sintra akan bercabang menjadi akarotis interna. Berikutnya arcus polaris. Pendarahan ekstrematis bawah disuplai oleh afameralis yang merupakan kelanjutan dari iliaca externa. Berikutnya valvularis ekstremitas inferior secara makroskopik. Inferior diperdarai oleh afameralis yang merupakan lanjutan dari alveolaris ekstremitas. Setelah melewati conalis, femorolis selanjutnya disebut sebagai apoplite pada ujung-ujung distal poplite. Berikutnya kaki. Secara topografi pada kaki dapat dibedakan darsum padir dan planta pedis. Peredaran darah arterialis di kaki biasanya khusus oleh atibialis anterior dan atibialis posterior. Selanjutnya topografi planta pedis. Dari analisis malleoloris, plantaris, medialis, dan plantaris lateralis serta saraf-saraf yang bersenama masuk ke dalam ruangan plantaris. Tengah pembuluh-pembuluh dan saraf-saraf ini mengikuti perjalanan
urat-urat, otot-otot flexor panjang dorsal dari M. Pembuluh ini berjalan bersama-sama dengan M plantaris medialis di antara M flexor digitorum brevis dan M abductor. Selanjutnya pembuluh balik ekstremitas interior. Di jaringan sebutan di bagian interior dapat dikemukakan Risapena magna yang pada fossa avalis menembus fossa privosa dan bermuara ke dalam femoralis. Selain pembuluh darah ini, terdapat pula beberapa pembuluh balik lain yang membelok ke dalam pada fossa avalis yakni V. Selanjutnya mekanisme aliran darah. Sebagian besar sel tubuh tidak berkontrak langsung dengan lingkungan eksternal, namun sel-sel ini harus melakukan bentukan dengan lingkungan, misalnya menyerap O2 dan nutrien dan membuang zat-zat perantara kimiawi khas diangkut antara sel-sel agar aktivitas terintegrasi dapat berlangsung. Yang keempat yaitu imunitas tubuh. Pertama, pengertian imunitas yaitu merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh yang memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh kita. Sistem imunitas kita ini tidak memiliki tempat khusus di tubuh kita dan tidak dikontrol oleh otak, teman-teman. Berikutnya sistem imunitas non-spesifik. Sistem imunitas non-spesifik seringkali disebut juga sebagai pertahanan tubuh bawaan. Disebut pertahanan tubuh bawaan karena sistem imunitas non-spesifik ini merupakan garis utama tubuh yang pertama dalam melawan semua patogen yang masuk ke tubuh kita. Sistem pertahanan tubuh bawaan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya peradangan setelah adanya luka atau infeksi pada tubuh kita. Sistem pertahanan pertama tubuh kita ini tidak bisa membedakan patogen yang masuk tubuh kita. Semua patogen yang terdeteksi oleh sistem imunitas lapisan pertama akan dianggap sebagai benda asing yang berpotensi mengganggu tubuh kita. Berikutnya yang ketiga, sistem imunitas spesifik. Kalau patogennya ternyata kuat dan berhasil menembus pertahanan kedua tubuh kita, patogen ini harus melewati garis pertahanan ketiga tubuh kita, yaitu sistem imunitas spesifik. Anggota sistem imunitas spesifik ini terdiri dari sel timfosit B, timfosit T, makrofag, dan juga antibodi. Masing-masing sel yang disebutkan tadi itu punya lawannya sendiri, sesuai dengan jenis patogen yang masuk ke tubuh kita. Yang terakhir, antibiotik. Namun kita mesti ingat juga teman-teman, sekuat apapun imunitas kita, tidak semua patogen dan antigen dapat dilakukan oleh sistem imunitas tubuh kita. Inilah yang membuat kita bisa sakit berkepanjangan atau bahkan meninggal. Oleh karena itu, terkadang sistem imunitas tubuh kita membutuhkan bantuan untuk melawan patogen dan antigen yang kuat tersebut. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.